Selamat pagi pemirsa, kembali berjumpa dalam bedah editorial Media Indonesia edisi hari ini, dan kali ini bersama saya Yohana Margareta. Sepanjang acara ini kami akan mengundang Anda untuk memberikan komentar dan juga opini tentang topik pagi ini. Anda dapat menghubungi kami melalui telepon di 02158322 atau SMS di 0811140772. Dan telah hadir untuk membedah topik pagi ini anggota Dewan Redaksi Media Group Surya Pratomo. Selamat pagi Bung Tommy. Ya, topik pagi ini apa Bang? Kita mau bicara mengenai musibah yang terjadi di Tanah Suci. Apakah ini musibah yang memang sudah digariskan atau sebetulnya karena kelalaian? Itu yang menjadi poin utama ya di balik musibah apa yang terjadi. Dan pemirsa, Anda juga dapat mengunjungi web harian umum Media Indonesia dan juga Twitter di @mi.com atau @bincangpagi. Sebelumnya mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini, yang kali ini kami mengambil topik menolak pasrah. Selamat menyaksikan. Menolak pasrah. Musibah bisa bersumber dari alam, bisa pula bersumber dari kelalaian manusia. Kita semestinya menyikapi dan menghadapi dua jenis musibah itu secara berbeda pula. Sebagian dari kita sering menyebut musibah yang datang dari alam sebagai takdir. Kita umumnya menerimanya dengan lapang dada, penuh keikhlasan dan kepasrahan. Namun kita tak boleh pasrah menghadapi musibah yang diakibatkan kelalaian manusia. Kita boleh menuntut mereka yang karena kelalaiannya menyebabkan suatu musibah terjadi. Terhempasnya kren ke lantai Masjidil Haram dan menyebabkan lebih dari 100 jemaah haji tewas dan lebih dari 200 lainnya luka-luka pada Jumat 11 Agustus lalu, jelas musibah yang diakibatkan kelalaian manusia. Sebagian korban tewas dan luka-luka itu ialah jemaah haji dari Indonesia. Betul bahwa badai dan hujan lebat yang datang tiba-tiba yang menjadi penyebab jatuhnya kren. Namun pertanyaannya, mengapa kren masih terpasang ketika musim haji tiba? Ketika para jemaah haji sudah berdatangan ke Masjidil Haram? Ada sekitar 15 kren untuk pengerjaan proyek perluasan area masjid hingga 400.000 meter persegi agar nantinya bisa menampung 2,2 juta jemaah haji sekaligus. Tidak bisa dimaklumi sikap pemerintah Saudi yang ingin mengejar target penyelesaian proyek perluasan Masjidil Haram, tetapi mengabaikan keselamatan jemaah. Insiden itu merupakan perpaduan dari kelalaian manusia dan kemelesetan kalkulasi dalam manajemen proyek, kecerobohan teknis, hingga faktor alam. Siapapun tidak bisa menumpahkan kesalahan pada kondisi cuaca semata, apalagi menyebut tragedi tersebut merupakan sebuah takdir semata yang harus diterima dengan penuh keikhlasan dan kepasrahan. Oleh karena itu, kita tak boleh pasrah menghadapi musibah kren Masjidil Haram itu. Kita menuntut pemerintah Arab Saudi bertanggung jawab atas kecelakaan itu. Sekurang-kurangnya, ada 3 bentuk tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Pertama, menginvestigasi kecelakaan tersebut. Kedua, menghukum siapapun yang bertanggung jawab atas musibah tersebut. Ketiga, memberi ganti rugi kepada keluarga korban, baik tewas maupun luka-luka. Keluarga korban tentu tidak memiliki akses langsung untuk menuntut tanggung jawab Arab Saudi. Negaralah atas nama rakyat jemaah calon haji yang mesti meminta pertanggungjawaban pemerintah Arab Saudi. Di masa depan, pemerintah Arab Saudi dituntut untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan bagi jemaah haji. Pasalnya, bukan kali ini saja tragedi terjadi di saat musim haji. 8 kejadian yang juga merenggut nyawa manusia telah terjadi sebelumnya. Insiden paling fatal terjadi ketika jamaah haji berdesakan di terowongan Mina. Sebanyak 1.426 orang meninggal pada peristiwa 1960. Lalu, pada 1997 tak kurang dari 340 jemaah haji meninggal akibat kebakaran di perkampungan tenda di Mina. Dari berbagai kejadian memilukan itu jelas terlihat bahwa pengelolaan haji oleh pemerintah Arab Saudi perlu dibenahi, terutama soal kenyamanan dan keselamatan. Arab Saudi memang memiliki posisi tawar kuat karena ibadah haji hanya bisa diselenggarakan di negaranya. Namun, negara-negara pengirim jemaah haji, khususnya Indonesia, tak boleh tinggal diam. Mereka harus mendesak, bahkan bila perlu bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi
untuk merumuskan kualitas pelayanan ibadah haji yang menyangkut semua aspek kemanusiaan manusia. Ya, menolak pasrah itulah topik yang nanti akan kita berbincangkan pemirsa. Sebelumnya kita jeda dulu dan saya akan kembali sesaat lagi.